Shalom teman-teman semua. Oke, sebentar Salam, ya Kak. teman. Apa kabar semuanya? Sehat ya, semoga semua dalam keadaan sehat, Tuhan bahagia, sehat. dan diberkati Tuhan. Aku percaya teman-teman semua di sini pasti sangat merindukan gitu ya kita untuk mendengarkan sharing firman Tuhan lagi malam hari ini. Ada Gregorius ya. Halo Gregorius. Oke, nah sebelum kita mulai, ayo kita buka persekutuan doa kita malam hari ini dengan tanda kemenangan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk hari yang baru ini, dan kami mengucap syukur untuk kesempatan kami boleh bersama-sama join di Google Meet ini untuk bersama-sama lagi sharing tentang betapa luar biasa dan ajaibnya Engkau Tuhan memanggil setiap kami. Tuhan tolong bukakan pintu hati kami, supaya Engkau bisa bicara sebebas mungkin, berikan kami kepekaan rohani ya Tuhan, telinga yang peka akan perkataanmu, hati yang peka akan tuntunanmu, lewat setiap sharing, lewat setiap pujian, lewat setiap doa yang kami lakukan via Google Meet ini. Tuhan, Kau yang juga panggil dan sentuh hati setiap teman-teman kami yang belum join. Kami percaya Tuhan, Kau boleh pakai luar biasa acara malam hari ini untuk meneguhkan setiap panggilan hidup kami, setiap tujuan hidup kami yang sudah Engkau tetapkan buat kami semua ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan sepanjang PD ini ke dalam, dari awal sampai akhirnya, ke dalam tangan-Mu. Hanya Bagimu Tuhan kami berikan segala pujian dan hormat. Kemuliaan hanya kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala abad. Amin. Teman-teman, kita sungguh rindu bisa memuji Tuhan kita yang ajaib dan luar biasa. Amin. Ya, mari malam hari ini kita mau nyatakan, kita mau nyanyikan karena Dia sungguh Allah kita yang sanggup. Sebentar ya, teman-teman. Apa yang tak pernah kita makan, yang tak pernah
Allah. Tuhan. Mari kita sama-sama hening di hadapan Tuhan saat ini. Kita mau teduh di hadapannya dan kita mau sama-sama rasakan betapa Tuhan sungguh sangat baik pada kita sampai hari ini. Semuanya sungguh hanya karena kebaikan Tuhan. Tak ada satupun karena kemampuan dan kehebatan kita. Semua sungguh hanya karena kemurahan Tuhan. Kami bersyukur Bapa untuk malam hari ini kami boleh bersama-sama Tuhan memuji menyembah-Mu. Kami sungguh percaya Engkau Bapa yang sangat mengasihi kami dan Engkau Bapa yang lebih dari siapapun mencintai kami di dunia ini Tuhan. Dan Engkau sudah layak dan sepantasnya Tuhan jadi segalanya dalam hidup kami. Kau sudah layak jadi yang pertama dan utama dalam hidup kami, Tuhan. Kami minta ampun kalau seringkali kami melupakan Engkau dalam perencanaan kami. Kami minta ampun Tuhan kalau seringkali kami melupakan panggilan kami di dalam Engkau dan mengejar hal yang sia-sia. Kami minta ampun Tuhan kalau kadang kami mulai melupakan tujuan hidup kami di dalam Engkau. Ampuni kami Bapa. Kalau kadang kami pun lupa siapa kami ini. Kami adalah orang-orang yang Kau tebus, orang-orang yang Kau pilih, dan orang-orang yang Kau cintai dengan luar biasa. Terima kasih Bapa. Saat ini kami mau mengaku segala dosa-dosa kami di hadapan-Mu. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Benar Tuhan, Engkau Bapa yang sungguh sangat mengasihi kami. Dan kami sangat bersyukur untuk itu.
Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Bapa, sungguh kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Engkau Bapa dan Raja atas hidup kami Tuhan. Benar Tuhan, biar kerajaan-Mu saja, kebenaran-Mu saja Tuhan yang jadi bagian kami. Biar itu Tuhan yang jadi kesukaan kami selama kami hidup. Sungguh kami rindu Tuhan, kami rindu untuk terus Tuhan bersaksi, Engkau Tuhan yang besar dalam hidup kami. Engkau Tuhan yang sanggup menggenapi janji-Mu Tuhan. Sudah terbukti Tuhan sejak dulu kala Tuhan Engkau mau menggenapi janji-Mu atas umat-Mu, atas Abraham, atas Israel. Kami sungguh percaya setiap perkataan-Mu Tuhan dalam hidup kami pasti terjadi. Dan itulah yang memang akan terjadi dan harus terjadi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami punya Tuhan yang besar, dan kami mau terima setiap janji-Mu Tuhan, dan kami mau nyanyikan dengan iman bahwa
Perkataanmu dalam hati kami. Terbukalah setiap pintu hati kami, Tuhan, untuk setiap firman-Mu, untuk setiap perkataan-Mu atas hidup kami, Bapa. Terima kasih, Tuhan. Saat ini, Bapa, kalau Kau boleh kirimkan putramu, Leo, untuk boleh sharing bagaimana Engkau sungguh memanggil setiap anak-anak-Mu. Kami mohon urapi Leo, Tuhan, berkati setiap apa yang keluar dari bibirnya, apa yang keluar dari hatinya, biarlah sungguh itu semua, Tuhan, berasal daripada-Mu. Allah Roh Kudus, pimpin kami semua untuk kami boleh mendengar dengan iman, mendengar dengan baik-baik, Tuhan, dan menangkap, Tuhan, dengan kepekaan yang daripadamu atas apa yang mau Kau sampaikan pada kami secara pribadi. Terima kasih Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Kami serahkan, Tuhan, hati kami untuk mendengar firman-Mu. Kemuliaan hanya bagi Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala abad. Amin. Oke. Aku kembalikan ke Leo. Silahkan, Leo. Masih mute kayaknya, Le. Sebentar, sepertinya koneksinya ada sebentar ya. Oke, sambil nunggu Leo, mungkin kita boleh sapa-sapa dulu. Di sini ada Amel, ada Agatha, halo Agatha, ada Edu, ada Citien juga. Halo semua, shalom. Ada Mbak Ella juga, halo Mbak. Shalom, oke. Apa kabar? Semuanya baik? Oh, sehat Kak Krisna. Oh, udah. Oke, silakan Leo. Ya, terima kasih Kak Krisna. Selamat malam teman-teman yang saya cintai dan semoga mencintai saya.
Pada malam hari ini saya akan sebenarnya lebih pada sharing ya mengenai panggilan, bagaimanapun saya juga sedang berproses dalam menemukan panggilan itu sendiri. Pada malam hari ini, sebagai pembukaan ya dari sesi sharing ini, kebetulan karena kita juga komunitas anak-anak muda dan kita pun juga sering berdinamika bersama gitu ya. Nah, saya ingin mengawali dengan sebuah ayat yang saya temukan dari 1 Timotius. Ini adalah ayat yang sebagai pembukaan dari sesi pada malam hari ini. Dari 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Namun jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Apa yang saya dapat dari ayat ini adalah, pernah enggak sih teman-teman, terutama teman-teman kaum muda, merasa takut ketika kita hendak berkarya karena masih muda? Bahkan pada malam hari ini pun saya menjadi pembicara di sini juga takut-takut gitu ya. Bahkan di room ini saya juga yang paling muda gitu. Apa sih yang bisa saya katakan, apa sih yang bisa saya sharingkan kepada ibu bapak, barangkali teman-teman sekalian. Ya, tapi karena ayat inilah yang akhirnya membuat saya terus maju. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasih, kesetiaan, dan kesucianmu. Jadi setidaknya saya bisa menjadi teladan, semoga dalam perkataan saya, tingkah laku, kasih, kesetiaan, dan kesucian. Gitu ya. Pada malam hari ini, sebetulnya saya memberi sesi gitu ya, mengenai panggilan. Apa sih panggilan itu? Kita sering mendapati di banyak sesi webinar atau banyak sesi di terutama anak-anak mahasiswa mengenai passion, mengenai panggilan. Tetapi yang sering disalahpahami adalah ketika kita tidak merasa di pekerjaan atau di kuliah atau dalam suatu kegiatan itu tidak masuk gitu ya. Terus kemudian dipahami sebagai mungkin itu bukan passionmu, barangkali itu bukan panggilanmu gitu. Nah, jadi sebagai awal sharing saya mengawali dari kisah nyata itu dari memang yang saya temui juga. Kenapa sih kita tiba-tiba langsung cepat untuk menyimpulkan bahwa jangan-jangan itu bukan panggilanmu, jangan-jangan itu bukan passionmu. Nah, kemudian saya merefleksikan lebih jauh, itu benar bukan panggilan atau sebenarnya kita lari sih dari kenyataan. Nah, itu kan beda tipis. Antara kita mengakui bahwa kita sedang mencari panggilan atau kita sedang lari dari kenyataan, kita lari dari masalah. Nah, maka panggilan hidup itu, apa sih panggilan hidup? Saya mengartikannya sebagai sebuah tujuan sebetulnya yang telah ditetapkan Tuhan dalam hidup manusia. Dan pada dasarnya sih kita dipanggil memang untuk berkarya gitu kan. Dan sebagai sarana tujuan hidup manusia adalah kita memuliakan Tuhan. Pada kitab Kejadian atau di kisah penciptaan, jelas bahwa kita ada kata-kata untuk menguasai bumi dan segala isinya. Dan itu saya pahami sebagai bahwa Tuhan itu menginginkan kita sebagai seorang penguasa atau sebagai seorang pemimpin, dan pemimpin itu adalah orang yang memberikan dampak. Dan bagaimana sih kita dapat memimpin orang lain jika kita tidak punya visi? Jika kita dipanggil untuk berkarya, dan bagaimana mungkin sih seorang pemimpin sebagai seorang manusia tidak memiliki visi dan tujuan akan hidupnya? Akan digerakkan oleh apa sih dalam hidupnya? Jadi sebagai pertanyaan refleksi yang pertama, teman-teman datang ke persekutuan doa malam hari ini, apa sih yang menggerakkan teman-teman? Apa sih yang, atau siapa sih yang memanggil teman-teman? Apakah takut karena terus diteror, atau mungkin karena pengen ketemu saya? Itu juga bisa-bisa juga. Tapi apa sih yang menjadi visi dan tujuan hidup teman-teman?
akan digerakkan oleh apa sih dalam hidup kita semua. Nah, saya tidak akan berbicara panjang lebar sebab teman-teman juga nanti akan masuk dalam breakout room. Kita akan sharing sebetulnya mengenai panggilan itu sendiri. Sebagai seorang manusia, atau dalam hal ini ketika saya mengatakan sebagai seorang manusia itu ekuivalen bahwa setara dengan saya mengatakan saya sebagai seorang pemimpin, saya sebagai seorang leader yang dipilih Tuhan, kita tuh dituntut untuk mengembangkan 3 hal. Yang pertama adalah karakter, yang kedua adalah mengenai kompetensi, dan yang ketiga adalah koneksi. 3 hal ini yang saya dapatkan di kitab suci sepanjang saya membaca kitab suci, itu ada 3 hal sebetulnya yang kita harus kembangkan sebagai seorang manusia. Karakter, kompetensi, dan koneksi. Nah, paling banyak dibahas itu memang mengenai karakter. Tuhan Yesus memberikan banyak hal, bahkan di Perjanjian Lama juga banyak kisah-kisah mengenai istilahnya moralitas gitu ya. Dan bagi saya paling favorit ketika kita menjadi manusia, menjadi pemimpin, menjalani panggilan hidup, itu hendaklah kita ada kata-kata licik seperti ular tapi tulus seperti merpati. Kita diutus tengah-tengah serigala, ya kan? Jadi bagaimana kita bisa survive di tengah-tengah serigala itu? Dan kemudian adalah koneksi, kita memperluas jaringan, dan kompetensi itu sendiri. Dan irisan ketiganya itu adalah Tuhan Yesus sendiri gitu ya. Jadi kita digerakkan oleh visi yang mendasari dari ketiga hal itu, dan kita berpusat pada Tuhan. Nah, andaikan teman-teman merasa belum tahu panggilannya, atau bahkan saya lebih percaya teman-teman belum menyadari panggilannya, lebih daripada belum tahu, nah, maka saat ini kita akan berefleksi lebih dalam mengenai apa sih yang sudah kita lakukan atau apa sih yang akan kita lakukan. Dan kita akan masuk ke breakout room, nanti yang akan ditemani ada Cik Dian juga sebagai fasilitator. Ada 5 pertanyaan. Apa yang menjadi talenta, skill, atau keterampilan yang paling kita banggakan? Kemudian, apakah saat ini pekerjaan sudah sesuai dengan talenta atau skill yang teman-teman miliki? Dan selanjutnya adalah, kapan sih teman-teman merasa puas gitu ya? Atau kegiatan atau aktivitas apa lebih tepatnya yang memberikan kepuasan terbesar dalam hidup teman-teman? Kalau ngapain sih? Kalau misalkan saya ya, kalau misalkan bernyanyi, saya suka sekali bernyanyi gitu ya, sehingga itu memberikan kepuasan terbesar dalam diri. Atau juga bisa ketika saya mendidik sebetulnya. Ketika saya mengajar, saya seorang pengajar juga, bekerja di salah satu lembaga pendidikan di dekat ITB di Bandung ini. Itu memberikan kepuasan terbesar dalam hidup saya, bahwa saya tuh masih didengarkan orang lain, tapi lebih daripada itu orang tuh juga belajar dari saya gitu ya. Lebih dalam mengenai panggilan, sebenarnya apa sih yang kita pedulikan dalam dunia ini? Apa yang dianggap penting, apa yang tidak dianggap penting? Apa yang saya anggap cukup berarti dalam hidup? Dan yang terakhir adalah, apa sih yang menjadi kerinduan atau impian terbesar kita gitu. Nah, barangkali teman-teman tentu sudah lupa pertanyaannya apa. Nah, maka akan saya copy pastekan pertanyaannya di chat. Sebentar. Kok susah ya? Apa yang menjadi talenta? Sebentar. 4, 5. Iya. Nah, demikian ada 5 pertanyaan yang teman-teman bisa bersama-sama kita refleksikan bersama. Nah, kita akan masuk ke breakout room. Kita breakout room-nya ada 2 aja ya. Jadi nanti aku shuffle gitu ya. Kenapa? Aku shuffle, kemudian mungkin timernya per orang. Kita 45 menit aja kali ya. Nanti kalau lebih cepat juga nggak apa-apa. Oke, nanti aku
Nah, silakan open room sudah dibuka. Bisa join masing-masing ya. Saya bertemu 45 menit lagi. Semangat. Halo teman-teman, selamat malam. Terima kasih ya atas sharing-sharingnya. Dan selama sharing itu tak terasa ada beberapa orang baru yang masuk sehingga menambah warna pada malam hari ini. Barangkali ini cukup berbeda ya karena teman-teman di sini mungkin baru pertama kali ini sharing gitu ya. Persetujuan doa sharing dalam apa pembawaan materi ya. Karena masa nggak punya materi teman-teman, aduh agak menyedihkan tapi nggak apa-apa lah. Nah ini tadi saya dapat kabar dari sponsor gitu ya. Katanya Greg 2 hari lalu ulang tahun ya Greg ya? Iya, cuma aku Oh, nunggu kalian ucapin aja, cuman sepi, aduh sedih juga ya. oh. Nah, kalau Tapi gitu gak saya apa-apa itu ucapkan aku selamat gak loh Greg. masalah itu, gak masalah beneran. Oh iya. Nah, karena kamu 2 hari lalu ulang tahun, kayaknya kamu pasti nggak dapat hadiah kan? Nah, aku mau nyanyi Greg buat kamu Greg. Apa coba rame banget. Silakan lah, silakan. Malah ketawa. Bentar. Teman-teman ini kita akan bernyanyi gitu ya, sungguh indah. Jadi teman-teman yang tahu lagunya kita bisa bernyanyi bersama-sama. Kalau saya lupa-lupa chordnya ya sudah mohon dimaklumi karena saya tidak berlatih. Kok ketahuan ya. Gimana sih lagunya? Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Oke, sekian saja lagu Sungguh Indah, sungguh besar pengorbanan Tuhan dalam hidup kita dan terlalu dalam untuk dimengerti. Amin, saudara-saudara semua. Dan tentu saja kita sebenarnya dipanggil gitu ya, sesuai dengan kehendak Tuhan. Sungguh indah yang Dia pikirkan tentang kita, luar biasa. Saya tuh suka sekali dengan lagu Sungguh Indah ini, makanya saya ingin nyanyi di sini di hadapan juga dengan teman-teman. Oke. Nah, kira-kira 45 menit di breakout room menjawab 5 pertanyaan atau sharing sebetulnya lebih daripada menjawab pertanyaan. Sebetulnya dari kelima hal itu, pertanyaan nomor 2 dan nomor 3 itu yang ingin saya tekankan gitu ya. Yang paling menjadi poin besar saya itu di nomor 2 dan nomor 3.
Apakah pekerjaanmu sesuai dengan talenta atau skill yang kita miliki? Dan yang nomor 3 adalah kegiatan atau aktivitas apa yang memberikan kepuasan terbesar dalam hidup kita. Barangkali kita puas ketika kita berhasil, kita puas ketika kita mendapat banyak hal. Tapi pernah nggak sih teman-teman itu puas ketika sudah memberikan sesuatu pada orang lain? Kepuasan yang teman-teman dapatkan ketika arahnya tuh keluar, ketika orang lain tuh merasa lebih berharga dengan adanya kedatangan kita. Dengan hadirnya kita dalam hidup mereka tuh merasa bangga, merasa diperhatikan, tidak tersingkir dan terpinggirkan misalnya. Puas nggak teman-teman dengan kehadiran kalian di hidup orang lain? Untuk menutup sesi panggilan ini, saya ingin sharing, panggilan itu tidak sebatas menjadi selibat atau awam. Tidak hanya dua itu, walaupun dua itu menjadi booming topik bahkan di gereja juga. Bahkan dapat jadi pekerjaan kita itu tidak sesuai dengan panggilan kita. Karena kita butuh bekerja, butuh hidup, jadi ya sudah kerja aja gitu kan. Tapi apakah itu sesuai dengan panggilan kita? Apakah Tuhan itu memanggil sesuai dengan passion kita? Ada cerita gitu ya. Misalkan ada seorang pelayan restoran di satu restoran, barangkali panggilan dia itu bukan menjadi bukan menjadi pekerja, tapi memang dia ingin menjadi pelayan. Maka ketika dia resign dalam pekerjaan, ya dia akan mencari pekerjaan yang cocok sesuai dengan panggilannya. Dan saya pun juga demikian. Saya ingin menjadi seorang pendidik kaum muda agar tidak tersingkir dan dipinggirkan. Kenapa? Karena dulu saya pernah tersingkir dan dipinggirkan. Makanya saya merasakan yang namanya tersingkir, dipinggirkan, dikucilkan, dibuang dari komunitas. Ya itulah yang menjadi keprihatinan saya. Teman-teman tahu bahwa saya ingin gitu ya menjadi seorang pastor. Tapi benar nggak sih itu panggilan saya? Bahkan menjadi Yesuit pun itu adalah salah satu sarana saya. Tapi tujuan saya adalah menjadi seorang pendidik. Ketika saya menjadi Yesuit, and then what? Saya ingin kembali ke Loyola Semarang, menjadi guru di sana, menjadi pendidik di sana. Nah, kalau begitu, apakah saya harus menjadi pastor agar bisa menjadi pendidik? Enggak juga. Gitu. Dan pertanyaan atau kesadaran ini tentu saya dapatkan ketika mengikuti program yang namanya promosi panggilan Yesuit. Panggilan saya mungkin bisa jadi awam, tapi ya tetap aja menjadi pendidik gitu, tanpa harus memusingkan status saya selibat atau awam, walaupun itu juga menarik juga sih, saya dipanggil untuk selibat atau awam ya gitu. Dalam diri saya menarik gitu loh. Tapi dalam satu sisi tujuan hidup saya, menjadi keprihatinan saya, menjadi impian terbesar saya adalah saya ingin menjadi pendidik. Ya sudah, barangkali itu yang menjadi panggilan saya. Itu yang membuat saya puas ketika ada anak itu hidup saya itu berdampak bagi hidup mereka. Dan saya sudah sharing di breakout room yang satunya bahwa makna hidup saya itu adalah giving. Selama saya bisa memberi, ya itulah hidup saya. Tapi selama saya tidak bisa memberi, nah berarti saya itu nggak hidup gitulah. Gitu ya, dan itulah yang menjadi impian atau keprihatinan saya saat ini. Tuhan memanggil kita tidak berdasarkan passion, tapi berdasarkan apa sih yang menjadi impian terbesar teman-teman? Apa sih yang menjadi keprihatinan? Nah, jadi yang terakhir, tujuan hidup atau visi hidup itu dalam panggilan, ya erat kaitannya dengan panggilan, itu tidak selalu datang dalam bentuk yang jelas. Bahkan seringkali harus melalui banyak hal dulu gitu ya, melalui pekerjaan. Jadi pekerjaan atau aktivitas kita saat ini bisa menjadi sebuah sarana untuk mengetahui panggilan. Pada dasarnya panggilan itu seperti sudah mengkristal. Nah, sudah mengkristal dalam tantangan kehidupan ini, lika-likunya juga. Nah, sehingga kita bisa tahu apa yang mau kita bagikan dalam kepada orang lain juga. Termasuk saya pada malam hari ini, teman-teman, saudara-saudara sekalian, saya sharing mengenai panggilan, tapi saya pun juga belum jelas panggilannya apa. Apakah saya dipanggil untuk selibat, ataukah dipanggil untuk awam, saya pun juga nggak tahu gitu. Artinya saya pun juga masih berproses dalam arti menemukan panggilan saya. Tapi yang jelas saat ini saya bangga ketika saya mendidik orang, ketika saya mengajari orang. Jadi tidak hanya sebatas untuk mengajarkan kalkulus, mereka mendapatkan nilai bagi saya itu nggak penting. Tapi bagaimana sih mental mereka ketika belajar kalkulus? Susah-susahnya itu mereka masih mau setia enggak? Mereka masih mau tekun enggak? Mereka masih komitmen enggak dengan itu? Dan itulah yang tantangan bagi saya paling besar untuk membuat mereka tetap komitmen. Enggak hanya sekedar lulus, tapi lulus dengan komitmen.
gitu. Jadi kayaknya perlu ditambahkan gelar ya, bukan lulus dengan pujian tapi lulus dengan komitmen gitu. Cum laude lo buat apa gitu. Jadi lulus dengan kesetiaan paling besar. Justru orang-orang yang 6 tahun itu lulus dengan kesetiaan paling besar. Kalau mentalnya nggak kuat ya sudah out sejak tahun keempat, tahun kelima, merasa hidupnya gagal gitu. Bahkan saya merasa kalau orang-orang yang lulus, kalau ITB kan maksimalnya 6 tahun ya. Di tahun ke-6 orang-orang bilang di waktu yang tepat, bukan tepat waktu. Wah, konyol. Itu harusnya mendapatkan gelar lulus dengan komitmen. Dan saya rasa itu yang menjadi apa ya? Saya mengapresiasi besar kesetiaan mereka dalam berproses. Tentu mereka akan mendapatkan sesuatu, dan kita termasuk saya lulus 4 tahun tidak bisa memberikan penilaian apapun terhadap hidup mereka. Karena pada dasarnya ya saya pun juga belum tentu lebih sukses dari mereka. Begitu teman-teman. Semoga sharing pada malam hari ini saya tidak memberikan materi, saya tidak memberikan apapun. Saya sharing mengenai apa sih yang sedang saya lalui mengenai panggilan, yang saya lalui juga tentang menemukan diri saya. Tapi yang jelas kita harus selesai dengan diri sendiri dulu. Kita harus selesai dengan masa lalu kita, dengan luka batin kita di masa lalu. Kedepan ini akan ada metaverse, akan ada banyak hal yang siap kita sambut, dan bagaimanapun kita bisa lari ke depan kalau di belakangnya aja selalu ada yang menyeret-nyeret, jangan maju. Nah, itulah yang namanya dendam, yang namanya dosa, ya gitu kan. Yang namanya kita masih berfokus pada ingin balas dendam, tidak menerima kenyataan. Nah, itulah yang membuat kita tidak bisa maju. Di depan sudah ramai, tapi kok kita masih mundur aja terus ke belakang, ya kapan majunya? Itu namanya ketinggalan zaman, gitu teman-teman. Demikian mungkin sharing saya pada malam hari ini. Semoga teman-teman juga mendapatkan sesuatu. Saya pun juga senang bisa sharing di komunitas House of Praise ini. Terima kasih juga Greg secara khusus tadi bisa sharing di breakout room saya. Saya sungguh merasa diberkati. Terima kasih teman-teman. Selamat malam, Tuhan memberkati. Saya kembalikan ke Kak Krishna. Oke, makasih banyak Leo untuk malam hari yang luar biasa ini. Sebelumnya, apakah ada pengumuman? Oh, pertanyaan Amel. Apa tuh pertanyaan Amel? Kalau demen bekerja tuh panggilan ya, Le. Tuh, jawab, Le. Silakan, Le. Aku kembalikan lagi. Buset. Aku nggak siap ditanya ya. Deg-degan aku tuh kalau ditanya. Kalau demen bekerja, apakah itu juga panggilan? Tergantung apa pekerjaannya. Jadi kalau Kamel bertanya begini, aku pasti akan balik bertanya. Awalnya apa pekerjaanmu, Man? Apa yang membuat kamu suka untuk bekerja? Gitu. Nah, mungkin kalau Amel mau jawab sekarang boleh, kalau enggak ya nggak apa-apa, saya lanjutin. Gimana, Mel? Karena produktif. Gini, panggilan itu pada dasarnya kita tuh dipanggil oleh Tuhan untuk berkarya. Dan cuma itu doang. Seandainya kamu memang bekerja, memang kamu bisa berkarya lebih untuk kepentingan banyak orang, just do it. Orang mengatakan, kamu nanti kalau workaholic, kalau kamu nanti apa, ya itu kan kata orang. Tapi dalam hati Amel sendiri, dalam pekerjaan itu, ada nggak sih, Mel, yang kamu kejar? Ada sebuah value yang sedang kamu perjuangkan. Itulah yang jadi panggilanmu. Bekerja itu kan bukan di kantor toh. Aku ini kan juga bekerja di komunitas. Ini kan juga salah satu pekerjaan yang kita perjuangkan gitu loh. Di depan saya ada Kak Bertus, setiap minggu dia menyiapkan jazz, itu juga pekerjaan. Itulah panggilan kita. Semakin kita menyadari panggilan, semakin banyak pekerjaan kita, teman-teman. Amel juga. Jadi sebetulnya yang di sini dikatakan Amel, kalau kita demen bekerja, panggilan juga nggak, Le. Nah, ini perkara mindset yang diubah. Bekerja itu tidak hanya sebatas di kantor, 9 to 5 seperti no life banget. Ya, aku nggak melakukan no life juga, tapi ya adalah kehidupan teman-teman di luar pekerjaan. Gitu. Jadi pertanyaanku, mungkin barangkali pertanyaan refleksi bagi teman-teman, bagi Amel juga, bahkan bagi diri saya sendiri, kalau demen bekerja itu panggilan juga nggak? Nilai apa sih yang sedang dikejar? Apa sih tujuan dengan demen bekerja itu terus-menerus? Apa sih yang sebenarnya aku mau? Sebelum kita menjawab apa sih yang Tuhan mau, ya kita harus tahu maunya kita sendiri dulu.
baru nanti dalam proses ketika ketemu dengan banyak rintangan, banyak halangan, kita akan lebih merefleksikan apa sih yang Tuhan mau sebenarnya gitu. Nggak bisa lah, Leo, apa sih yang Tuhan mau dalam hidupmu, Boh? Karena aku sedang dalam keadaan apa ya, tidak dalam keadaan down atau sedang dalam keadaan yang apa ya, yang butuh refleksi panjang gitu. Aku saat ini bisa dibilang baik-baik saja, tapi yang down-down itu sudah dulu, gitu ya. Tapi di masa depan ya barangkali saya akan dibentuk Tuhan lagi, akan merefleksikan lebih dalam lagi, gitu ya. Nggak apa-apa juga, selama belum terjadi nikmati aja hidup, gitu. Dan terakhir ya Mel ya, dengan kamu bekerja seperti itu, dengan bekerja, kamu menikmati hidupmu nggak Mel? Kamu ada waktu nggak untuk orang lain? Ya sudah, gitu aja Mel jawabanku. Jadi pertanyaan dijawab pertanyaan. Mantap, ya udah terjawab ya Mel ya. Jadi jangan asal kerja keras bagai kuda gitu ya. Sekarang kan banyak tuh ya istilah orang-orang, mending kerja keras besti daripada galau gitu kan. Tapi nggak jelas, mungkin cuma pelarian atau apalah gitu kan. Jadi harus ada value-nya. Ya itu benar banget ya. Mudah-mudahan lewat dari malam ini juga atau dari sesi PD ini kita juga semakin menemukan lewat refleksi kita malam hari ini ya teman-teman ya. Oke. Mungkin selanjutnya kita akan ke pengumuman dari Citien. Mungkin ada pengumuman Ci. Oke, teman-teman slide-nya nggak ada ya, tapi aku bakalan ini aja lisan ya teman-teman. Jadi minggu depan itu kan udah memasuki masa Paskah ya, Kamis Suci, mulai Kamis Suci, Jumat Agung, Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Suci, Minggu Paskah. Jadi teman-teman untuk hari Kamis minggu depan kita fokus ke Kamis Putih. Nanti tanggal 21 April itu kita akan kembali bertemu di Google Meet yang sama dengan ada part 2-nya ya, Le ya. Ya, panggilan part 2 nih. Jadi kan tadi udah nih ya sharing-sharing tentang panggilan part pertama, nanti bakal ada part keduanya yang pastinya bakalan lebih seru lagi. Jadi teman-teman boleh banget join, dan mungkin ya dalam perenungan dari sekarang sampai 2 minggu lagi tuh mungkin teman-teman yang tadinya ngeblur ya, kalau di kelompok breakout roomku tadi tuh ada beberapa yang sebetulnya begitu ditanya apa sih mimpi terbesarmu gitu, ada yang masih nggak tahu nih apa ya sebenarnya gitu. Nah mungkin teman-teman tadi dengan sharing yang tadi Leo juga udah kasih ya di awal dan di akhir setelah sharing breakout room, teman-teman mungkin bisa merenungkan ya, bahkan tadi Amel juga mungkin punya bahan perenungan masing-masing gitu ya teman-teman. Nah itu bisa banget kalau memang nanti udah ada yang mungkin terjawab atau mungkin ada kayak jawaban-jawaban gitu ya, itu boleh banget teman-teman nanti di part 2 bakalan sharing lagi gitu. Nah teman-teman seperti yang selanjutnya hari Jumat besok berarti ya bakalan ada doa rosario bareng ya teman-teman, sama di link yang sama juga, jamnya aja mungkin yang berbeda. Kalau hari Kamis jam 7 malam, hari Jumat jam 7:30 malam ya teman-teman. Dan nanti hari Selasa itu kita bakalan ada Miracle Room atau doa syafaat. Nah itu bakalan dimulai jam 8 malam. Semuanya di Google Meet yang sama ya teman-teman. Jadi boleh di mark kalendernya ya teman-teman untuk jadwal-jadwal pertemuan kita nih yang secara online ya. Nanti kalau untuk offline akan ada sebulan sekali teman-teman. Jadi buat yang di Bandung boleh banget. Kemarin tuh seru banget sih yang offline itu ya. Meskipun banyak halangan rintangan gitu ya, tapi value-nya dapet ya nggak sih gitu. Jadi lumayan banget nih teman-teman. Boleh banget join nanti kalau misalnya ada pertemuan offline, boleh banget yang di Bandung join. Dan nanti yang di luar kota join via online juga. Jadi ada hybrid ya, secara hybrid offline dan online. Itu aja teman-teman. Terima kasih untuk kehadirannya malam ini dan saya kembalikan ke Krisna. Siap, terima kasih Citien. Oke teman-teman, besok kita mengingatkan lagi ya. Besok itu kita nggak cuma doa rosario, tapi ada juga doa pembebasan pohon keluarga. Jadi join ya teman-teman, nggak bakal nyesel karena
ada kuasa ketika kita berdoa bersama. Dan kita mau sama-sama serukan, kita mau sama-sama nyanyikan, sungguh Dia Allah yang sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kita. Sebentar ya teman-teman, ada sedikit kendala. Udah lupa. Ya udah, so. Oke. Ya. Pernah lihat mata, namun didengar telinga. Dulu sekarang panjang tegak arah. Berkat tidak alat sanggup melakukan segala perkara.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, terima kasih untuk malam hari ini. Kami bersyukur untuk sharing dan refleksi kami malam hari ini. Dan kami berdoa ya Tuhan, supaya kami sungguh mendapatkan banyak hal lagi, bahkan lepas dari malam hari ini, Kau boleh bicara lebih lagi kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan-Mu, Kau yang berkati setiap kami yang sudah join malam hari ini, dan biarlah kasih dan setiamu terus menjadi kekuatan dalam hidup kami. Hanya bagimu Tuhan segala pujian, kemuliaan hanya kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu, sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.